Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Julaiha dari Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya izinkan saya membahas sedikit tentang toharoh. Toharoh memiliki dua arti. Yang pertama, toharoh menurut bahasa, yaitu bersih dan murni dari berbagai macam kotoran, baik yang bersifat hasiah atau maknawiyah. Yang kedua, toharoh menurut istilah, yaitu sebuah perbuatan yang dapat membolehkan sholat. Perbuatan yang dimaksud ada 4. 1. Wudu, 2. Mandi, 3. Tayamum, dan yang keempat menghilangkan najis. Yang pertama yaitu wudu. Menurut bahasa, wudu berarti membasuh sebagian anggota tubuh. Sedangkan menurut hukum syariat, yaitu aktivitas membasuh sebagian dari anggota tubuh tertentu dengan niat tertentu serta dilaksanakan dengan maksud tertentu. Selanjutnya, fardu-fardu wudu. Fardu-fardu wudu ada 6. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai sikut. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam, tertib. Yang kedua yaitu mandi besar. Mandi besar adalah membasuh seluruh anggota badan dengan syarat dan rukun tertentu setiap akan melakukan ibadah, terutama sholat dan ibadah lainnya. Contohnya seperti membaca Al-Quran. Sebab-sebab mandi besar. Mandi besar wajib dilaksanakan ketika dalam keadaan sebagai berikut. Yang pertama, keluarnya air mani. Yang kedua, masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan. Yang ketiga, haid. Yang keempat, nifas. Yang kelima, melahirkan. Dan yang keenam, maut. Yang ketiga yaitu tayamum. Tayamum menurut bahasa adalah menyengaja. Sedangkan menurut istilah, tayamum adalah menyengaja menggunakan tanah untuk mengusap muka dan kedua tangan sampai sikut dengan syarat-syarat tertentu. Syarat tayamum ada 6. Yang pertama, adanya udzur sebab bepergian atau sakit. Yang kedua, sudah masuk waktu sholat. Yang ketiga, sudah berusaha mencari air setelah masuk waktu sholat. Yang keempat, menghilangkan najis yang mungkin melekat pada tubuh sebelum tayamum. Yang kelima, adanya halangan untuk menggunakan air. Dan yang keenam, memakai debu atau tanah yang suci. Rukun tayamum ada 4. Yang pertama, niat. Yang kedua, mengusap muka. Yang ketiga, mengusap kedua tangan. Yang keempat, tertib. Yang keempat yaitu najis. Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang dianggap kotor. Sedangkan menurut istilah, najis adalah segala sesuatu atau barang yang diharamkan. Macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mughalladah. Najis mughalladah adalah sifat najis yang dianggap secara hukum paling berat. Contohnya seperti najis anjing, babi, dan anak salah satu dari keduanya. Yang kedua, muhafafah. Najis muhafafah adalah sifat najis yang dianggap ringan secara hukum. Contohnya, air kencing anak laki-laki yang belum makan apa-apa selain air susu ibu dan belum mencapai usia 2 tahun. Yang ketiga, mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah sifat najis yang kadar najisnya berada pada posisi antara mughalladah dan muhafafah. Contohnya seperti kotoran atau air kencing manusia dewasa, nanah, darah, dan lain sebagainya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.